Oke, nah recordnya udah ya teman-teman ya. Nah jadi kita nih pada sore hari ini bakalan coba untuk soal-soal PM dan aku mau coba untuk ngajarin kalian tentang ya balik lagi soal cerita yang berhubungan sama geometri ya. Nah karena itu soalnya dia bener-bener ada di semuanya dan dia tuh kayak nyambung ke semua sih. Nah, tapi kayak pendekatannya yang sekarang tuh agak beda karena aku mau coba bahas itu soal-soal yang aku coba bahas itu dia yang ada hubungannya sama aljabar. Kayak apa namanya ada ya kata-katanya gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih ke pemodelan aljabar dan geometri. Itu kita gabung tuh. Nah, karena soal tahun lalu itu dia cukup banyak yang apa namanya yang kayak gitu ya. Oke, nah jadi apa namanya ini sekarang kita coba bahas aja. Ini aku mau coba bahas dari apa namanya soal-soal yang aku punya dulu ya teman-teman ya. Nah, yang cukup menarik apa namanya jadi ya ini ada soal ya. Dia tuh yang bentukannya kayak jam pasir. Nah, ini kalau dari tahun lalu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada tahun lalu dia dengan kayak ya udah laju volume yang sama gitu. Ada yang udah pernah ngerjain soal ini belum? Ini soalnya ini aku apa namanya? Aku kirimin di chat Zoom ya. Nah, pernah di try out. Oke. Dapat nggak buat jawabannya? Wait, ini agak lemot nih, bentar ya. Iya, makanya. Wait, sebentar ya. Nah, ini kayak karena apa namanya? Karena hujan, jadi kayak agak lemot deh. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita nih bakalan bahas untuk apa namanya? Soal-soal yang kayak gini. Jadi, modelannya itu adalah ada geometri dan ada aljabarnya gitu. Nah, aku mau coba jelasin gimana caranya supaya nah, jadi ini nah kalau misalnya dibaca. Nah, biasa kan kayak pusing ya teman-teman ya kan? Nah, coba deh ini ya kalian sambil coba kerjain sendiri ya sebelum aku bahas ya kan? Nah, ini coba bisa apa namanya dipahamin aja untuk yang ini ya kan? Nah, oke. Ada yang udah ketemu apa belum? Jadi yang mau aku coba untuk apa namanya kayak share. Nah, itu adalah dia ini sebenarnya nggak butuh eh, hafalan rumus teman-teman. Kayak hafalan rumus yang secukupnya itu juga perlu. Oke. Nah ini aku mau ngajarin kalian gimana caranya explore. Jadi kayak soalnya tuh bisa seaneh apapun. Nah tapi ada hubungannya tiba-tiba ada hubungannya sama ya bentuk dua jenis pasir, ada lingkaran, ada apa segala macam gitu ya. Jadi ini dia adalah pemodelan aljabar yang digabung sama geometri, teman-teman. Oke. Nah, dia ada pemodelan aljabar digabung sama geometri. Jadi, nah caranya gimana? Nah, kalau misalnya ada yang tipikal soalnya adalah soal ceritanya panjang gitu ya. Kayak dia tuh detail menceritakan sesuatu, ya kan ya. Nah, tapi di sini tuh enggak apa namanya kayak ya udah dia datanya banyak. Step pertama itu kalian jangan pernah ya pokoknya itu selalu aku bilang ya jangan loncat ke solusi. Oke? Jadi jangan langsung loncat ke solusinya. Oke? Nah gitu ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah selalu explore satu-satu dan kalian buat blueprint. Oke? Nah ini yang harus kalian lakukan ya. Jadi benar-benar abaikan dulu aja yang ditanya. Karena yang ditanya itu biasanya malah bikin bingung.
Atau tiba-tiba kalian jadi nge-freeze gitu ya, kayak aduh ini soal apa namanya ya, ini soal apa nih, ada kerucut ya kan, ada apa namanya, ada ya apalah banyak lah ya kan ya, ada PL, simbol-simbol, pokoknya abaikan dulu aja. Tapi pahamin konteksnya, oke? Pahami makna soal dan logikanya. Nah, ini adalah tipsnya, teman-teman. Oke? Jadi, yaudah, begini aja dulu. Pertama, ada dua jenis pasir. Dia ada pasir A dan pasir B. Oke, berarti ada dua jenis nih, ya kan? Ada yang A, ada yang B. Nah, yaudah, ditulisin dulu aja. Itu ada A, ada B. Nah, dia dituangin sehingga membentuk kerucut, ya kan? Nah, dia bentuk kerucut nih. Nah, jadi ini ada A, ya kan ya? Nah, terus dia bentuknya kerucut. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Nah, yaudah, dia kan kerucut nih, ya kan? Nah, terus radiusnya ini dia pasti selalu sama dengan tingginya. Dari informasi itu kalian bisa tulisin aja. Berarti RA sama dengan TA. Ini masuk ke pemodelan aljabarnya, teman-teman. Jadi kalau ada statement kayak gitu, langsung tulisin aja. Oke? Yaudah nih ada A, ini ada pasir A, ada pasir B. Nah, ini kan explore. Oke, digambar aja dulu gitu. Berguna atau enggak belakangan. Yang penting kalian tahu, oh ada A, ada B. Yang masing-masing bentuknya itu kerucut gitu. Nah, radius alas kerucut A ya kan selalu sama dengan tingginya. Nah, ini kan gambar ini. Oke, ini ya berarti dari statement yang ini ya kan. Nah, kalian dapat informasi ini. Jadi kita explore dulu datanya. Kita gali informasi sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Oke. Jadi kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Nah, yaudah. Sekarang lanjut lagi kan. Sedangkan radius alas kerucut yang B ya kan. Oke, dia ada kerucut juga nih. Nah, radius alasnya berarti ini adalah RB ya kan. Ini ada RB, ini ada ya tinggi B juga kan. Ya enggak? Dia tinggi B. Nah, RB itu adalah 2 kali tinggi B. Udah. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Oke? Sampai sini dulu cara explore dan cara nge-breakdown informasinya bisa dipahamin. Nah, gitu ya. Nah, dia cuma nambahin aja P1 itu adalah pusatnya alas tumpukan pasir A. Dan B itu adalah tumpukan pasir B. Oke? Jadi di sini ada pusatnya nih, ya kan? Ini ada pusatnya P1, di sini ada P2, ya kan? Jarak antara P1 sama P2 adalah 10 meter. Udah, nah kayak gini teman-teman. Oh iya, ini disclaimer dan fun fact, aku belum pernah ngerjain soalnya. Oke? Aku fun fact, ini aku belum pernah ngerjain soalnya. Jadi kita kerjaan bareng-bareng. Aku juga nggak tahu jawabannya A, B, C, D, atau E. Aku nggak tahu. Kak, kok bisa 2 TB? Nah, balik lagi. Explore soalnya. Oke? Dia ada bilang, radius yang B itu 2 kalinya tingginya. Ayo. Berarti kalau statement itu ditranslate ke matematika, berarti kan jadinya RB sama dengan 2 TB kan? Iya nggak? Nah, oke. Ingat step pertama apa? Explore ya. Ini adalah step pertama, yaitu adalah explore. Itu harus kalian lakuin. Semakin banyak informasi yang kalian dapetin. Jadi cara explore itu adalah pertama, kalian translate ya. Translate dari bahasa gitu ya. Bahasa cerita ke matematika. Oke? Terus yang kedua itu adalah visualisasiin. Visualisasi ceritanya. Nah, itu adalah cara kalian explore. Explore data sebanyak-banyaknya. Dari masing-masing kalimat, kalian translate jadi ke bentuk matematika. Itu cara explore ya.
Pokoknya goalsnya di sini adalah pertama kali goalsnya itu ada gali info sebanyak-banyaknya dan pahami soalnya. Pahami soalnya dan ceritanya. Oke, dia ngapain? Itu step pertama. Nah, yaudah. Oke, ini adalah explore atau blueprint ya. Nah, output dari eksplorasi itu adalah membuat blueprint, teman-teman. Oke, ini namanya adalah blueprint. Semakin jelas blueprint yang kamu tulis, maka semakin gampang soalnya. Oke, bisa diikutin ya? Nah, yaudah. Sekarang setelah explore, apakah setelah kita gali informasi, apakah? Nah, step berikutnya, oke, tentukan goals-nya atau tujuan. Itu ya teman-teman ya. Jadi tentukan goals-nya atau tujuan. Gitu. Explore, terus setelah udah explore dapat info banyak. Nah, kalian tentuin goals-nya apa. Goals-nya, ya sekarang kita lihat pertanyaannya apa. Nah, sekarang kalau misalnya kedua jenis pasir tersebut dituangkan, ya kan? Jadi dua-duanya dituangin. Tapi apa? Dengan laju volume yang sama. Oke? Nah, gitu. Goals-nya adalah tiba-tiba di sini R1 per R2. Nah, ini abaikan aja. Baik lagi, apa yang ditanya abaikan aja. Dia cuma jadi kayak ujungnya banget. Gitu. Nah, balik lagi. Ya, kita start. Ya kan? Nah, coba. Ini kita explore nih. Nah, ini kita eksplorasi, teman-teman. Laju volume yang sama. Nah, kira-kira gimana cara nge-translate laju volume yang sama, teman-teman? Ayo, gimana caranya nge-translate informasi itu jadi matematika? Laju volume yang sama. Maksudnya apa sih? Ini nggak ada rumusnya. Oke, pure nggak ada rumusnya. Tapi cuma permainan kata-kata aja. Laju volume yang sama. Ada yang tahu? Nah, di sini ada apa? Laju. Kalau volume A sama dengan volume B atau V1 sama dengan V2 itu artinya kedua volume sama. Tapi dia kedua laju volume sama. Nah, ada yang bikin beda di sini. Itu adalah laju. Berarti kalau ngomongin laju, di sini dia ngomongin seberapa cepat. Oke, dia ngomongin seberapa cepat gitu. Nah, ketika kita ngomongin berapa cepat, pasti ada komponen waktu. Oke? Nah, betul. VA per T dibagi VB per T. Gitu ya. Ada waktu. Karena ya arti dari kelajuan itu adalah seberapa cepat. Gitu ya. Nah, dia adalah ya seberapa cepat. Jadinya, karena kita ngomong seberapa cepat, laju volume, ya udah berarti volume yang keluar setiap waktunya. Ini adalah laju volume. Oke? Nah, ini adalah masuknya pemodelan. Karena rumusnya itu nggak ada, teman-teman. Sebenarnya ada, tapi aku nggak hafal. Dan aku nggak tahu. Cuman kayak dari kata-kata aja, aku translate maknanya tuh apa. Oke? Nah, yaudah. Berarti sekarang dengan laju volume yang sama. Berarti, ya kan? Nah, laju volume A sama dengan laju volume B. Oke? Berarti VA per T sama dengan VB per T. Oke, sampai sini pemodelannya nangkep. Apa ada yang masih bingung? Aman? Nah, sekarang mereka berdua ya waktunya bersamaan kan? Ya kan? Dia kan dituangin kan
Ya dalam Apa? waktu yang sama ya. Berarti ya udah Apa? TA sama dengan TB. Nah, informasi ini Cukup aku. juga tersirat teman-teman. Telung boleh. Ini dia juga tuh informasinya tersirat. Dia nggak dikasih tahu dalam soal. Tapi kita harus make logika. Oke? Okay? Jadi makanya emang caranya explore, abis explore kita cari logiknya tuh gimana. Logik yang tertanam di dalam soal tanpa dikasih tahu. Gitu. Oke? Okay? Nah ya udah. Berarti dia tinggal bersisa. Nah karena dia itu sama, berarti ini bisa coret. Oke? Okay? Nah dia berarti bisa coret. Sisanya VA sama dengan VB. Udah selesai. Tinggal kita ya lanjutin lagi. Sekarang dia bentuknya apa? Limas, ya kan? Dia bentuknya limas. Berarti volumenya apa? Ya udah, berarti nah volumenya adalah volume limas. 1/3 dikali luas alas dikali tingginya. Oke? 1/3 dikali luas alas dikali tingginya. Sekarang kita ya lanjutin lagi. Nah ini sepertiganya sama, bisa dicoret. Nah dia gitu kan ya teman-teman ya. Oke? Nah yaudah, sekarang luas alasnya apa? Pi RA kuadrat TA sama dengan Pi RB kuadrat dikali TB. Tinggal coret, tinggal coret. Ya kan? Nah sekarang sampai sini, nah goals kita kan apa? Goals kita adalah mau mencari R1 banding R2. Atau RA dibagi sama RB. Ingat ya, ingat goalsnya itu adalah RA per RB. Oke? Aman ya teman-teman yang sama sini ya. Nah ya udah, nextnya tinggal kita ini aja. Dia buat nextnya, berarti oke. Nah dia kan nih kayak gini ya teman-teman ya. Nah ya udah, berarti buat yang berikutnya, nah kan di sini kita dapat ya RA sama RB. Nah RB-nya itu kan 2 kali ya TB kan ya teman-teman ya. Ya kan. Nah atau oke. Nah ini kita di next aja nih karena udah penuh buat ininya, ya kan. Nah yaudah, terus apa namanya ya sampai sini. Nah kita kan tuh bisa dapat bahwa ini ya persamaannya ya. RA per RB kuadrat sama dengan TB per TA ya. Dia kan punya apa namanya ya TB per TA-nya. Nah, sekarang di sini ya kan. Nah, sampai sini kira-kira gimana buat next-nya? Nah, sama begini persis tapi yang harus jawab kan. Nah, makanya sekarang aku step by step-nya aku ajarin. Biasanya sampai sini udah dapat, nah kalian stuck. Oke? Sampai sini biasanya kalian stuck. Nah, gimana caranya biar nggak nge-stuck? Caranya itu adalah uh, atau di yang tadi aja deh. Ini ya, RA kuadrat TA sama dengan RB kuadrat TB. Nah kalian stuck itu adalah coba kalian mundur ke step yang sebelumnya, ya kan? Supaya apa? Bisa kalian explore lagi. Apa informasi yang belum dipakai? Nah kalian bisa explore itu dari mana? Dari blueprint yang kalian buat, gitu. Jadi ya enaknya punya blueprint itu adalah kalau kita stuck, nah kita bisa explore lagi. Apa data di sini yang belum kita pakai, teman-teman? Nah, data yang belum kita pakai di sini adalah ini nih. RA sama dengan TA, RB sama dengan 2TB. Itu belum kita pakai infonya. Oke? Nah, sekarang RA sama dengan TA. Oke, berarti kan TA sama dengan RA.
Ya nggak? Berarti ini sama dengan RA. Gitu. Oke? Nah, terus kan dia ada info lagi. RB sama dengan 2 kali TB. Berarti kan TB sama dengan RB per 2. Iya nggak? Nah, ini kan adalah info yang belum kita eksplorasi. Gitu. Jadi kalau misalnya stuck, itu pasti ada satu step yang kemis gitu ya. Ingat di sini aku ngajarin kalian kerangka berpikirnya. Aku bukan ngajarin kalian ngerjain soalnya, oke? Nah, kalau aku ngerjain apa namanya kalau aku cuman kayak yang ngerjain soal itu gampang banget aku ngajar. Tapi yang mau aku coba ajarin adalah logiknya, kerangka berpikirnya tuh gimana. Oke? Jadi nah logiknya itu harus bisa kalian ikutin supaya pas ujian ya nanti ketika ada soal kalian bisa make kerangka berpikir tadi. Aman ya? Ya explore kita dapat ini lagi gitu ya. Berarti di sini TB itu adalah RB per 2. Nah, ya sekarang mungkin pertanyaannya gini, Kak, kenapa enggak RA yang diganti jadi T? Ya enggak? Kenapa enggak RB yang diganti jadi T? Nah, alasannya adalah ingat goalsnya itu adalah ya kita mau cari R1 atau RA per RB gitu. Jadi, nah kalau bisa variabel ini jangan sampai hilang teman-teman. Ini adalah yang kita cari. Jadi variabelnya jangan sampai hilang. Gitu ya, biar nggak loss. Nah, ya udah, sekarang tinggal kita lanjutin lagi. RA kuadrat dikali RA sama dengan RB kuadrat dikali RB per 2. Oke, di sini kita bisa simplify lagi. RA pangkat 3 sama dengan RB pangkat 3 per 2. Oke, berarti ini ya tinggal kita step berarti RA, RB pangkat 3 ya kan. Nah kan ya tadi kita kan mau cari RA per RB ya nggak. Berarti ini kita kumpulin biar jadi RB gitu ya. Sama dengan 1/2. Oke. Nah, ya udah. Ingat ya, ini bisa kita simplify lagi. RA per RB ini dia bisa gini ya pangkat 3 sama dengan setengah. Nah, ini nextnya apa? Ya fundamental gitu. Bingungnya di mana kira-kira? Nah, ini dia fundamental. Ini cara kita dapat di dalamnya adalah ini kita akar pangkat 3, ini akar pangkat 3. Berarti bakalan jadinya adalah RA per RB sama dengan 1/2 akar pangkat 3. Yang bagian A. Iya, betul. Diakarin. Oke, ingat fokus ke cara berpikirnya ya. Fokus ke cara berpikirnya. Oke. Karena kalau kalian bisa ngerjain apa namanya kerangka berpikirnya, kalian soal gimana pun bakalan bisa. Tapi kalau misalnya aku ngajarin soal ini, kayak cuman ngajarin ya, aku cuman yang ngasih pembahasan gitu. Itu mah aku gampang banget. Ngajar 5 menit juga bisa soal ini gitu ya. Tapi apakah kalian paham asal usulnya? Apakah kalian paham kerangka berpikirnya? Oke. Nah, ini ada yang bingung. Proses dari sini ke sini ya. Oke. Nah, jadi caranya gimana? Ya ini tinggal kita pindah ruas saja. Nah, ini kan nyebrang. Ya nggak? Nah, berarti kan dia nyebrang ke bawah kan? Ya nggak? Nah, karena dia nyebrang, di sini kosong kan? Nah, kalau kosong berarti 1/2. Gitu. Aman? Oke. Nah, gitu ya.
Ada yang masih bingung nggak? Aman ya? Oke. Nah, itu kenapa diakarin tiga? Ayo, dia kenapa kira-kira? Karena kita mau ngilangin pangkatnya dia. Oke. Ini mau ngilangin nih pangkatnya dia. Ini mau kita hilangin. Ingat konsep generalisasi kotak pangkat tiga sama dengan segitiga. Berarti, nah kita bisa buat dia jadinya adalah kotak sama dengan segitiga akar pangkat tiga. Oke? Iya, betul. Nah, kalau misalnya pangkatnya dua, berarti kita akarin dua. Gitu. Nah, ini fun fact. Nah, kalau misalnya kalian bisa, dia ngerjain di bawah 1 menit, itu bisa, teman-teman. Oke? Kenapa yang ada akar duanya aja? Nah, tapi kenapa jadi 1/2 akar tiga, Kak? Nah, ini. Dia kan bisa kita generalisasi. Ini kotak pangkat tiga sama dengan segitiga. Ya nggak? Berarti kan ya segitiganya semua kita iniin kan? Ya nggak? Ya semua-semuanya kita akar tigain. Nah, ini yang kenapa nih cuman ada di duanya doang. Nah, ini aslinya dia juga sama. Ini akar pangkat tiga. Nah, tapi kan satu akar apa namanya? Ya satu tuh akar pangkat tiga, ya satu gitu. Oke? Nah, gitu ya. Oke, sip. Bisa dipahamin teman-teman? Nah, 10-nya iya, enggak semua soal PM itu infonya dipakai. Soal PM itu jatuhnya enak. Nah, kenapa aku bilang enak? Sekalinya kalian bisa pemodelan matematika, itu bakal jadi cepet banget, teman-teman. Ini apa namanya? Aku mau cerita. Jadi ada salah satu murid aku, dia tuh ya udah aku ajarin kan ya buat yang PSA gini-gini segala macem. Nah, sekalinya dia implementasi ke dalam soal itu pas dia TO kayak katanya ya waktu PM masih sisa 10 menitan gitu. Nah, karena ya percayalah, yang kalian pelajarin adalah pemodelannya, teman-teman. Oke? Pemodelan matematikanya, kerangka berpikirnya. Jangan cara ngerjain soalnya, tapi kerangka berpikirnya dan alasan-alasan dibalik dan cara makainya tuh gimana. Cara eksplornya gimana, cara kalau bingung eksplornya gimana gitu ya. Iya. Nah, itu apa namanya? Ya aku diceritain gitu. Dia ada kayak masih ada sisa 10 menit gitu. Nah, tapi emang dia udah secara rutin tuh udah aku tanemin terus tuh. Ya, pokoknya blueprint lah, pokoknya ekspor, ekspor, ekspor. Kalau nggak bisa, pokoknya ekspor. Berarti kalau misalnya kau masih nge-stuck, berarti ada konsep yang masih miss, kejar konsepnya. Kayak gitu. Itu pesan aku. Oke. Nah, sekarang kita coba move ya ke soal yang berikutnya ya. Yang masih berhubungan nih. Em, bentar. Nah, Kak, caranya improve explore gimana, Kak? Ya itu tadi. Ada soal, terus apa namanya? Ya kalian buat blueprint nih kayak ya latihan aja, ya kan? Sampai paham tentang ceritanya tuh gimana. Kayak logiknya tuh gimana. Oke? Nah, sekarang kita coba bahas ya. Nih ya, teman-teman ya. Nah, yang ini dia sama nih. Tinggal ngelanjutin aja, ya kan? Dia sama kayak tadi kan ya, teman-teman ya. Ya kan? Nah, dia sama kayak tadi. Bahwa yang kedua, dia punya ya laju volume yang sama. Berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke?
Nah, ini aku tinggal pakai itu informasi yang tadi ya, teman-teman ya. Berarti kan V1 sama dengan V2, 1/3 Pi R1 kuadrat T1 sama dengan 1/3 Pi R2 kuadrat kali T2, ya kan? Terus ini coret, coret, ya kan? Berarti sisa R1 kuadrat T1 sama dengan R2 kuadrat T2. Nah, ini sekarang dia dibalik, ya kan? Oh, ini dia pakai simbol yang berbeda aja. Dia memodelkannya tinggi. Nah, itu adalah H, teman-teman. Oke. Nah, dia apa namanya? Yang memodelkan tinggi itu H. Kalau aku kan tinggi itu kan T ya. Nah, ini pakai H bisa juga. Ya, oke lah, nih kita ganti pakai H ya. Oke, ini kita ganti pakai H lah. H1, H2, H1, H2. Nah, yang tadi kan ya sama ya. Nah, sekarang kita ya targetnya adalah mau ke ketinggiannya. Berarti yang kita ubah adalah jari-jarinya. Nah, kan kita punya info tadi RA sama dengan HA ya. Ya kan? RA sama dengan HA dan RB sama dengan 2HB kan. Nah, ya udah, ini tinggal kita ya masukin aja. Oke? Berarti ini tinggal kita masukin aja. Oh, ya udah berarti ini RA atau R1 ya. Ya kan? Ingat apa namanya? Dia kalau misalnya ada ya perbedaan huruf. Nah, kalian jangan panik. Oke? Pahaminlah maknanya. Nih, H2. Oke. Nah, yaudah, tinggal kalian ganti. Berarti ini R1-nya aja, itu adalah H1. Berarti dia adalah H1 kuadrat dikali H1 sama dengan R2. Berarti kan ini, nah R2-nya aja, itu adalah 2H2 kuadrat dikali H2. Oke? Nah, yaudah, berarti H1 pangkat 3 sama dengan 2H2 pangkat 3. Nah, udah, kita dapat deh. Oh, sorry. Nah, ini bukan 2 ya. Tapi dia kan dikuadratin ya teman-teman ya. Berarti jadinya adalah 4 H2 kuadrat kali H2. Oke? Berarti H1 pangkat 3 sama dengan 4 H2 pangkat 3. Nah, sama kayak tadi, berarti kita buat jadi H1 per H2 sama dengan 4 ya teman-teman ya. 4 per 1. Oke? Nah, ya udah. Ini tinggal kita ini akar pangkat 3-in. Akar pangkat 3-in. Berarti jadinya adalah H1 per H2 sama dengan 4 akar pangkat 3 per 1. Oke? Nah, dia kayak gini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, betul yang B jawabannya. Oke, sampai sini gimana? Bisa dipahamin? Nah, bayangin, nah kalau misalnya kalian yang ketemu soal ini soalnya dia relatif mudah teman-teman. Karena asalkan dia punya kemampuan pemodelan matematika, pasti 100% bisa kejawab. Oke, makanya di sini yang spesialisasi adalah terutama dalam Simakara ya. Nah, aku ngajarin yang kerangka berpikir ini, gitu. Dimana kalau di tempat lain mungkin ya, aku nggak tahu sih apakah ya kalau kalian tuh ada yang apa namanya ada yang bimbel lain segala macem gitu ya. Nah, tapi kayak ya jarang gitu loh yang ngajarin kerangka berpikir gini. Oke. Nah, R2 kenapa jadi 2H2 itu dari soalnya, dari eksplorasi soalnya, blueprint nih, ya kan? Ya kan? Nih, dari soalnya. Oke, makanya step pertama itu harus ngebuat blueprint. Nah, atasnya 2 itu R1 ya. Hah? Apa? Atasnya R2 itu R1. Ini R1. Oke. Jadi soal PM itu adalah berkelanjutan. Oke?
Nah, ya, jadi belajarlah supaya ya kan bisa bilang ini relatif mudah, oke? Karena ini apa namanya ya kalau misalnya ya itu ya apa namanya kalian coba latihan eksplorasi, coba latihan bikin logik. Ini beneran mudah, teman-teman. Nah, coba ntar kalian setelah kelas ini kalian coba kerjain ulang ya. Oke? Pokoknya jangan sampai nyerah. Nah, kalau nggak paham sama konsep soalnya, pasti anak dari soalnya nggak bisa kejawab betul. Makanya kenapa strategi aku itu adalah 80%. Nah, kalian paham soal. Oke? Paham soal dan ceritanya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah tips yang aku bilang. 20% itu cuma penyelesaian aja, cuma matematikanya. Nah, karena kalau misalnya kalian nggak paham soal dan nggak bisa mengeksplor soalnya dengan baik, bahkan dia nggak bakal bisa kejawab soalnya. Makanya kenapa yang aku ajarin di sini adalah, ya pertama fundamental, naik ke konsepnya dulu, terus aku tanemin kerangka berpikirnya, eksplor segala macem, habis itu tinggal drilling, 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 pelajari cara memahamin soal. Gitu. Mahamin, translate, mahamin, translate, mahamin, translate. Gitu. Oke? Okay? Nah, mau tahu fun fact-nya teman-teman? Nah, fun fact-nya adalah yang kerangka berpikir aku ajarin itu adalah dia udah diajarin semua di sekolah yang kayak luar negeri gitu. Pakai kurikulum internasional, pakai apa namanya yang kurikulum Cambridge, yang pokoknya internasional dia semua tuh belajar ini teman-teman. Oke, okay? Atau yang sekolah di luar negeri, yang di Amerika, dia tuh apa namanya kayak mereka tuh nggak diajarin cara ngafal rumus karena mereka kalau ulangan itu dikasih rumusnya. Rumusnya itu dikasih plak gitu. Ini rumusnya ya gitu. Nah, yang penting adalah ya dia belajar cara menganalisis gitu. Menganalisis terus apa namanya ya menyelesaikan masalah itu yang diuji mereka. Jadi dia ujian sekolah apa namanya ya dia nggak apa namanya nggak ya pas ujian sekolah dia nggak capek buat ngafalin rumus gitu. Oke, sekarang kita coba ya lanjut ya teman-teman ya. Ini ya kalian latih kerangka PSA-nya pasti bakalan bisa teman-teman. Aku yakin banget. Oke, karena nggak ada apa namanya nggak ada seorang yang eh, nggak ada orang yang bodoh sih menurut aku ya. Nah kalau misalnya mereka belajar dengan cara yang benar, aku yakin mereka bisa jadi pintar. Oke, yang penting adalah kita harus punya growth mindset. Nah semua berawal dari mindset ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, nah sekarang kita ya lanjut ya. Nah ini, nah ini dia lebih susah nih teman-teman. Ntar ya, ini aku SS aja untuk blueprintnya, karena biar nggak usah nulisin lagi. Oke, ini aku SS aja. Nah, ini ya. Nah, sekarang sama ya kayak tadi, pahamin dulu soalnya. Sumpah sekarang udah jam 17.21. Kok cepat banget sih? Perasaan aku baru ngajarin satu. Apa aku ngajarin kelamaan? Enggak kan ya? Aduh, ya gitu lah. Oke, nah jadi ini ya. Sekarang ini kita ya terusin lagi. Kedua jenis pasir dia terus dituangkan dengan volume yang sama. Oke, ingat ya. Dia dengan laju volume yang sama. Berarti mas sama nih. Dia V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Oke. Nah, hingga kedua dasarnya bertemu di satu titik. Oke. Bertemu di satu titik. Jadi yang keduanya ini dia itu sampai bertemu di satu titik. Jadi dia kayak nambah 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 terus sampai dia ketemu di satu titik. Berarti
dia bakal jadi nempel ya teman-teman ya. Ya nggak? Dia bakal jadi nempel ya kan. Dia kan kayak konsepnya nambah terus, nambah terus, nambah terus, nambah terus ya kan ya. Berarti sekarang dia bakal jadi nempel gitu. Ya katakan nih kayak gini lah. Nah, ya kan. Nah, dia bakal jadi ya nempel lah nih kedua ujungnya ya. Sampai apa namanya sama gitu ya teman-teman ya. Oke. Dia sekarang sama nih di ketemu apa namanya di satu titik. Oke. Nah, ini adalah P1 dan ini adalah P2 ya kan. Nah, kita punya informasi ini. Oke. Nah, yang ditanya adalah jarak P1 dengan titik temu tersebut. Berarti di titik ini. Nah, inilah yang ditanya, teman-teman. Jarak yang ditanyanya inilah dia berapa. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini ingat kita explore lagi. Ini adalah data yang kita dapat dari soal. Ini ditranslate ya. Oke. Jadi soalnya ditranslate jadi kayak gini bentuknya. Oke, dia soalnya ditranslate dia jadi kayak gini. Nah, sekarang kita explore lagi. Apa yang kita explore? Tambah-tambahin aja infonya. Ini H1, ya kan? Ini H2. Terus berarti ini ya R1, terus ini adalah R2, ya kan? Ya kita ya tambah-tambahin aja ya. Jari-jari 1, jari-jari 2, dan kita punya data ini lagi. Jarak antara P1 sama P2 itu adalah apa namanya? Dia adalah um, 10. Oke, dia adalah 10. Asik, Cynthia ketemu D. Jujur aku nggak tahu sih. Aku belum pernah ngerjain soal ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah yang kita explore. Oke, ini adalah hasil explore kita. Nah, sebelum kita lanjut, coba ini sama nggak kayak hasil eksplorasi kalian? Apa ada yang bingung teman-teman? Aman? Nah, terus biasanya sampai sini stuck lagi. Ya stuck lagi. Nah, solusinya apa? Explore lagi yang belum. Oke? Nah, apa yang belum? Nah, ini kita belum pakai nih datanya. Nah, sekarang ya kita coba. Berarti kan ini dan ini dia bisa digabung kan? Dia karena kayak ya merepresentasikan sebuah informasi yang sama gitu. Di mana R1 ditambah R2 itu sama dengan 10. Oke? Sampai sini bisa dipahamin? Nah, gitu ya. R1 sama dengan R2 ditambah 10. Nah, kita yang di soal awal, ya kan nih, di soal awal, nah kita kan udah dapat kan, apa namanya, udah ada ya perbandingan, ya kan, perbandingan R1 sama R2, ya nggak, di soal yang awal. Ini ya kan, R1 per R2, ini adalah 1/akar 2, 2 akar pangkat 3. Nah yaudah, berarti kan kita bisa dapat informasi bahwa R1, atau ini biar bentuknya enak, berarti ya R2 itu adalah 2 akar pangkat 3 dikali R1. Oke? Nah ini biar bentuknya lebih enak lah. Gitu ya teman-teman ya. Oke? Nah, mungkin ada yang nanya, Kak, ya kenapa kepikiran pakai data ini? Jawabannya satu, karena itu adalah di-explore teman-teman. Oke, jadi kayak ini ya alasannya adalah dia apa namanya ya hasil ya balik lagi gitu nge-stack explore data apa yang belum kita pakai gitu ya.
Sampai sini baru deh gitu ya. Di sini kan dia ya R2 sama dengan akar 2 3 R1. Nah, ini dia bisa dikombin gitu ya. Nah, berarti dia tanya apa? Ya P1 sampai titik ini kan. Berarti yang ditanya itu ya, yang ditanya itu adalah R1-nya. Karena jarak dari pusat 1 ke titik tersebut. Yang ditanya R1-nya. Sampai sini balik lagi fundamental. Oke. Berarti dia ada R1 tambah akar 2 3 R1 sama dengan 10. Oke. Nah, ini sampai sini ya fundamental. Yang dicari, oke, dia R1. Nah, gitu ya. Berarti, nah cara gimana? Ya kita nih harus ketemu R1 sama dengan. Nah, ini kan sama, ya nggak? Nah, ini kan sama nih. Ini R1 sama R1. Bisa kita tarik. Bisa kita, ya apa namanya, ya bisa kita tarik ya teman-teman ya. Berarti kita tarik 1 tambah 2 akar pangkat 3. Sama dengan 10. Nah, berarti ini tinggal pindah ruas. 10 per 1 tambah 2 akar pangkat 3. Nah, gitu ya teman-teman ya. Makanya jawabannya yang D ada ya. Nah, begitu modelannya teman-teman. Bisa dipahamin? Nah, tapi ini udah lumayan improve ya. Udah cukup banyak yang bisa ya teman-teman ya. Keren, keren, keren. Nah, gimana sampai sini? Ya, seperti yang kalian lihat, semua nyambung ya. Tadi P1 bisa sama dengan R1 gimana Kak? Baca lagi coba soalnya. Jarak antara P1 sama titik temu. Berarti kan dia di titik temu kan di sini ya. Ya kan? Nah, P1 kan ini. Berarti jarak dari P1 ke ini, nah berarti adalah apa? Ya jari-jarinya kan? Ya nggak? Dia adalah ya jari-jarinya. Nanti setelah kalian dari kelas ini, aku minta kalian bisa kerjain ulang soalnya. Dan kalian coba implementasi kerangka berpikir yang aku ajarin. Oke? Okay? Supaya lebih efektif dan lebih maksimal. Bisa dipahamin teman-teman? Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Kita sekarang coba lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang pasir-pasiran masih belum selesai, teman-teman. Karena masih ada kelanjutannya lagi, satu lagi. Nah, ini kalau misalkan lihat, dia kan soalnya kan beranak cucu ya. Ya nggak? Dia soalnya beranak cucu kan. Jadi kayak, ya kalau misalnya kalian salah satu, empat-empatnya bakal salah semua tuh. Ya nggak? Jadi, apa namanya, ya itu yang harus dihati-hati ya teman-teman ya. Karena soalnya benar-benar kayak jebakan banget. Oke, sekarang kita coba uh, apa soal yang berikutnya. Ah, pasti kalian lihat opsi ini udah puyeng beneran, ya nggak? Kayak, adalah B aja ya, B karena benar ya. Ya nggak sih, ngeliat ngeliat opsi jawabannya udah kayak, ah, ya nggak sih. Opsinya udah bikin enak. Nah, tapi em, ini doable teman-teman, doable, oke? Walaupun dia opsinya itu jelek banget,
tapi dia tuh doable. Ingat ya, PM itu waktunya banyak, teman-teman. Jadi, nah kalau bisa ya PM itu karena ya waktunya banyak, kayak satu soal berarti kan bisa 2 menit lah ya kan ya. Nah, kalian bisa maksimalin semua soalnya. Nah, kalau PK emang jujur agak rada-rada sih. Aku juga bingung kenapa 20 menit gitu ya. Karena zaman aku itu 22,5 menit gitu ya. C itu Kak, aku udah sholat. pakai pakai jalur Tuhan ya, lewat sholat ya. Oke, nah tapi ini eh sama aja. Nih ya, ini adalah eksplorasi kita kan, ya nggak sih? Nah, apa namanya? Ya ini adalah eksplorasi kita, ya kan? Nah, dia sekarang ada tambahannya lagi. H2-nya itu adalah satu. Oke? Ya ini aku ganti deh. Ini jadi H2, ini jadi R2, ya kan? Ini jadi apa namanya? Ya H1, pokoknya diganti lah ya. Oke? Iya, nanti ada nanti ada recordnya, bisa di-review lagi dan bisa coba dikerjain. Oke? Karena, nah kalau misalnya kalian apa namanya cuma ngeliatin, itu aku jamin kalian nggak bisa gitu. Kalian harus nyobain, harus paham langsung. Gitu teman-teman ya. Ya, karena jujur ini sama aja teman-teman. Basic konsepnya sama. Jadi dia ada tambahan. Oke, ya H2-nya 1M. Nah, kita apa namanya? eh nah, kita tinggal ya explore aja dari data ini, dieksplor lagi. Ya kan? Berarti kalau H2, nah konsekuensinya apa? Nah, R2 berarti adalah 2 dikali 1 sama dengan 2, ya nggak? 2 meter. Nah, ya udah. Berarti kita dikasih tahu, nah R2-nya itu 2 meter. Nah, kan sisanya kita udah tahu tadi ya teman-teman ya? Ya nggak? Nah, kita kan udah tahu tadi tuh. Apa namanya? RA, ya R1 per R2 itu sama dengan berapa? Nah, R1 per R2 itu sama dengan 1 per 2 akar pangkat 3. Iya nggak? Berarti di sini ya kita dapat ya R1 sama dengan ini, oh enggak. Ini kebalik berarti dia ya R2 sama dengan ini R1 ya kan. Nah, kita tahu ya R2-nya kan. Ya enggak 2 sama dengan, nah atau ini kalau mau diubah jadinya 2 pangkat 1/3 ya. R1 berarti kan ya R1-nya adalah 2 per 2 1/3. Berarti nah R1-nya, nah kita ketemu dia hasilnya adalah berapa? Ini adalah 2 1 dikurangin 1/3 ya. Nah, r satunya adalah min 2/3. Ya nggak? Min ya. Dia kan dikurang ya kan? Nah, ya kita dapat gitu ya. Ini kita dapat. Terus ini kita dapat. Kita dapat. Nah, bergunanya buat apa? Belakangan dulu aja. Oke? Pokoknya explore dulu aja gitu. Nah, terus ya kita ya udah punya juga kan data H1 per H2, ya kan? Bentar. Oh iya deh, iya 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 iya. Dia nggak min ya. Oke oke oke. Nah, ya kita udah ketemu H1 per H2 itu kan adalah berapa? 4 ya. Akar 4 pangkat 3 per 1. Ya nggak? Berarti di sini ya kita dapat H2-nya itu 1. Berarti ya H1 per apa namanya, ya H1/1 sama dengan akar 4 pangkat 3. Berarti H1-nya adalah akar 4 pangkat 3. Oke. Ini aku dapat. Nah, ini ya kalau misalnya mau diubah lagi, bentuknya boleh ya teman-teman ya. Jadi R1 adalah 4 akar pangkat 3. Atau kalau masih ada yang bingung, berarti 2 pangkat 2 akar pangkat 3. Ya kan? Berarti R1-nya adalah 4 akar pangkat 3.
Nah, ini adalah hasil eksplorasi kita. Benar-benar kayak semuanya coba aja dulu. Fungsinya apa? Belakangan aja. Oke, fungsinya apa? Belakangan aja. Nah, aku mau nembak. Ini jawabannya bukan ya. Aku juga nggak tahu sih. Nggak ada yang bukan Hehehe, salah. Ya udah nggak apa. Oke. Nah, jadi sekarang ya kita udah punya ya data-datanya ya kan? H2, H1, R1, R1. Eh, ya, ya R1, H1, R2 sama H. Oke. Nah, dia bilang jarak antara kedua puncak tumbukan pasir. Nah, jadi ya katakan dia posisinya ya jadi kayak gini kan? Ya nggak? Nah, dia nanya, nih ya, ini adalah yang ditanya ya, jarak antara kedua puncak tumbukan pasir. Berarti kan puncaknya ini sama ini kan? Berarti yang ditanya itu adalah jarak dari sini ke sini. Nah, gitu teman-teman. Oke? Berarti, nah caranya gimana? Ya udah, tinggal ini dia kan adalah ya sisi miring kan? Bisa, nih dia bisa, ini kita buat otak-atik jadi sebuah segitiga ini ya. Ya dia bisa kita buat jadi segitiga siku-siku. Oke? Ini emang ini dia susah banget sih. Aku yakin ini IRT-nya gede sih teman-teman sih. Oke. Nah ini kayak jujur apa namanya ya apa namanya ya IRT-nya gede lah. Gitu ya. Berarti ini ya kan ya pusat satu, sini ya pusat dua kan. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 10. Oke. Nah, ya udah. Ini ada H1, ini adalah H2, teman-teman. Aman? Nah, sekarang apa namanya? Ya udah, tinggal kita iniin aja, oke? Ya tinggal kita apa namanya? Ya cari yang merahnya ya. Berarti kan daerah sini yang pendeknya aja ini ya, yang daerah sininya ya kan? Ya kan ini bakal jadi segitiga ini kayak gini, ya kan? Ini adalah 10, ini adalah yang ditanya, ya kan? Dan terus yang sisi ini berarti kan adalah H2 dikurangin H1. Nah, kalau ini dikurangin sama ini, dia jadinya ini kan? Ya enggak? Berarti ini adalah H2 dikurangin H1. Nah, ya udah. Berarti katakan yang ditanyanya adalah X ya. Oke, berarti X-nya X kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah H2 min H1 kuadrat. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 100 ditambah H2. H2 berapa tadi? 1. Dikurangin sama H1. Nah, H1 berapa? Akar 4 pangkat 3. Wow, luar biasa. Angkanya jelek sekali. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Jadi semoga kalian semua dijauhin dari soal-soal kayak gini. Oke? Karena aku aja malas gitu. X kuadrat sama dengan 100 ditambah. Nah, kalau akar dipangkatin, apakah hilang akarnya? Tentu saja tidak. Oke? Ada yang hilang, bisa aja ada yang hilang. Oke? Tapi kayak, ya udah, dia berarti 100. Nah, ini dia coba kita hitung terpisah ya. 1 min 4 pangkat 1/3, ya kan? Kuadrat. Nah, gini ya kan? Berarti dia, ya udah, dia berarti kan nih kita kaliin ya kan?
Ini kan kita kaliin 1 min 4 1/3. Berarti kita kali pelangi 1 min 4 1/3 min 1 min 4 1/3 plus 4 1/3 dikali 4 1/3. Oke? Wih, gila jago banget ngetiknya. Bisa ada akar besar tiga. Gokil. Gila, keren banget. Nah, berarti kan ini dia jadinya adalah 1 min 2 dikali 4 1/3 plus 4 2/3. Iya nggak? Nah, ya udah, ini adalah hasilnya. Atau 1 min 2 3 tambah 16 3. Nah, gitu ya teman-teman ya caranya ya. Ya udah, berarti tinggal 100 ditambah 1 min 2 3 plus 16 3. Oke. Eh, empatnya dijadiin 2/2 nggak kak? Nggak usah. Kita sesuaiin jawabannya aja. Ya bisa juga. Ya kalau mau dijadiin 2/2 itu bisa juga. Nah tapi jawabannya nggak mau kayak gitu. Nyebelin emang. Berarti X kuadrat sama dengan 101 min 2 4 3 plus 16 3. Nah tinggal kita akari. Nah dan inilah jawabannya. Ya, begitulah saudara. Ini soal yang sangat amat menyulitkan ya. Tapi ya semoga ingat ya balik lagi ya. Yang kalian pelajarin tuh alur berpikirnya ya teman-teman ya. Oke. Nah yang penting adalah alur berpikirnya. Oke, ingat ya alur berpikirnya. Jangan fokus ke soalnya. Aman? Iya, nah ini aku yakin artinya gede banget sih teman-teman sih. Iya, betul. Iya, tapi ya kalau misalnya yang mau masuk teknik ini harus bisa ya. Wajib banget bisa. Jangan jangan kalian kira kuliah itu lebih gampang, teman-teman. Kuliah dan UTBK itu nggak ada apa-apanya. Ya, begitulah. Makanya ini tuh pemodelan kayak jadi cuman satu aja gitu, satu jenis aja. Kalau di ekonomi ada pemodelan ekonomi, ada regresi, ada nanti apa, ada apa, banyak. Ya, betul. Ya, begitulah. Hmm. Ya, karena itu adalah ketawa ketawa ya pokoknya anak teknik, anak matematika, anak statistika, anak ini gitu ya. Ya harus bisa lah buat gini-ginian ya. Oke, ini kita baru bahas satu jenis soal, tapi ini adalah contoh yang sangat amat baik untuk menerapkan proses berpikirnya ya. Nanti setelah ngerjain setelah kelas ini bisa lihat recordnya lagi dan bisa kerjain ulang gitu ya. Oke, kita coba bahas kali ya. Ih, itu ada soal yang domba-dombaan, nah tapi nggak ada gambarnya. Nah, aku butuh soal yang domba-dombaan tapi ada gambarnya. Karena domba-dombaan itu harus ada gambar ya. Coba bentar ya. Kalau aku search di Google sebuah sebuah apa? Sebuah halaman. Ah, nggak ada lagi soal domba-dombaan. Ya, nanti itu bisa masuk di pemodelan berikutnya aja kali ya, teman-teman ya. Itu juga bagus banget tuh sebenarnya tuh soal domba-dombaan tuh. Soal domba penalaran. Ah ya,
Iya betul, emang harus nyari-nyari. Wait ya, ini coba aku cari ya. Nah, harusnya tuh itu soal yang famous sih ya teman-teman ya. Jadi kalau soal yang famous tuh harusnya ya adalah soal famous di mana-mana ada itu soal domba. Nah ini deh, ini boleh nih, ini aku dapat nih soal simulasinya ya teman-teman ya. Ya dari platform manapun ya udahlah ya. Kan kita menjual cara berpikirnya ya teman-teman ya. Oke, ini last ya. Itu juga sekalian ada yang nanya tadi. Nah, tapi jujur ini butuh gambarnya, ya kan? Jadi kalau nggak pakai gambar itu bakalan nggak kebayang lah, gitu ya. Nah, ini soal domba-domba nih. Ah, bukan domba, tapi kambing. Iya, ini soal simulasi ya kalau nggak salah ya. Nah, ini buat pemodelan yang berikutnya, ya kan? Buat pemodelan yang berikutnya, jadi apa namanya? Dia untuk caranya adalah ingat step pertama kali itu harus kita ya cari dulu gitu ya untuk jawaban yang paling masuk akal. Bentar deh, kok aku bentar. Nah, nah ya, iya, ini geometri juga. Um, Wait ya, coba aku lihat ya. Karena, oh iya, udah maghrib ya. Oke, ini bentar deh ya, semoga itu. Wah itu saya panjang kayaknya. Ntar di next aja ya buat yang ini. Apa namanya buat yang kamu kirim ya. Nah ini ya teman-teman ya ingat pahamin dulu konteks soalnya ya kan. Nah dia ini ada kambing ya. Ini ada kambing ditempatin. Nah dia ada kandang panjangnya dari AB. Pokoknya explore dulu ya. Ini explore dulu. Berarti ini adalah 12. Terus AD ini adalah 9. Nah, kambing itu ditempatkan di pada dinding AB Pak dengan tali yang panjangnya T meter, ya kan? Jadi dia punya tali nih T meter nih, ya kan? Nah, pangkal tali ditambatkan pada dinding AB di titik P berjarak X dari titik sudut A. Nah, sekarang diketahui bahwa ininya adalah 0 T6 gitu ya. Nah, kita mau dia berjarak yang maksimum ya, teman-teman ya. Nah, dia mau itu apa namanya berjarak yang maksimumnya itu dia berapa? Nah, ini ya caranya adalah kita harus apa namanya? Hmm, bentar. Nah, dia kan si T-nya ini kan 0 sampai 6 meter ya. Jadi maksimal banget. Itu adalah dia bentar ini ada oh dia ada X-nya ya, teman-teman ya. Ya kan? Berarti ini apa namanya si T-nya itu adalah dari 0 sampai 6. Berarti ini adalah ya paling jauh lah gitu ya. Nah, ini adalah paling jauhnya dan untuk yang apa namanya di sini kayak wait bentar 0 dari sampai 6. Nah, daerah dia maksimum itu bakalan gimana? Nah, berarti kan kita tetap mau dia buat di ininya ya eh apa namanya saya tetap mau di titik ya P-nya kan. Nah, sekarang kita coba gambarin dulu aja yang paling maksimum, ya nggak? Dari kata-kata yang maksimal ini. Berarti, nah kalau kita bayangin, yang paling maksimal itu pasti kalau talinya paling jauh dong. Nah, setuju nggak? Jadi kayak ya pasti ya paling
maksimal. Nah, kalau misalnya dia ya talinya itu ya full circle, ya kan? Dia kayak, berarti bentuknya kayak gini, ya nggak? Dengan ya T-nya ini adalah dia paling maksimum ya. Sampai sini bisa kebayang dari makna soalnya, teman-teman? Kebayang ya, yang paling buat yang maksimumnya ya, ya kan? Nah, berarti, nah kalau misalnya ini ya, sekarang, nah kalau misalnya di gambar yang asli, yang ini kan dia agak kepotong ya. Berarti kan dia tuh nggak maksimal ya teman-teman ya. Nah, tapi sekarang yang jadi PR kita adalah kita harus nyambungin sama si X-nya gitu. Nah, jadi ya katakan ini dia bakal jaraknya tuh T sama T, ya nggak? Kan jarak radius paling besarnya kan. Nah, berarti apa namanya? Sekarang batasnya dari ujung ke ujung, dia kan 12. Berarti ini adalah bakal jadi yang maksimum media buat batasnya dia. Nah, gitu ya. Berarti di sini pertama, nah kan dia ada jarak dari X ya, X dari titik sudut A kan. Jarak dari sini ke sini ke titik rendamnya tadi adalah X, ya enggak? Ya kan? Nah ini adalah X-nya. Nah berarti, nah ya kalau dengan ya asumsinya aja, kita pakai yang paling jauh gitu ya di sini ya kan? Ya katakan ya paling jauh, berarti dia sini ke sininya adalah T nih. Nah, dia bakal jadi kayak gini kan? Ya enggak? Berarti yang paling jauh itu adalah yang bisa kita mainin X sama si T-nya. Oke. Ini ya informasi ini bisa kita dapat dari ya udah ya kita main-mainin aja ya jaraknya ini. Ya kan? Ya kalau P-nya pindah ke sini berarti kan sini X, ya paling jauh sininya itu T kan? Ya enggak? Nah kan kita mau ya maksimum kan? Berarti ya maksimumnya ini adalah X tambah T ini haruslah dia kurang dari sama dengan 12. Oke, karena yang ditanya adalah batasnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, itu adalah yang ditanya adalah batasnya. X tambah T itu harus kurang dari 12. Sampai sini aman? Ya, ini bukan geometri sih. Ini dia masuknya yang pertidaksamaan ya. Nah, tuh aku ingat tuh ada yang bentuknya tuh geometri, tapi aku jujur agak lupa ya. Nanti bisa di next deh. Tuh coba ya kita apa namanya? Ya aku coba cari dulu ya soal-soalnya. Oke. Nah, jadi ya udah ini adalah ya batasnya gitu. Atau berarti X-nya ya dia adalah 12 min T. Nah, ini adalah ya maksimumnya, ya kan? Sekarang buat minimumnya gimana? Ya buat minimumnya adalah ya udah pas X-nya itu sama dengan T. Oke? Jadi ya udah ya X-nya ini adalah ya sama kayak T-nya. Kebayang nggak? Kayak ya udah, ya dia kan ini harus penuh kan? Ya nggak? Nah, dia tuh kayak harus penuh kan? Nah, berarti dia harus ya sama dengan kayak T-nya. Berarti ini adalah ya minimumnya gitu. Atau X-nya itu harus lebih besar dari T. Berarti ini bisa kita combine. Dia bakalan jadi T X 12 min T. Nah gitu. Oke, yang opsi nomor E. Ya ini agak out of topic sih ya. Tapi kalau untuk soal kayak gini, dia bisa kayak gini. Bisa ditangkap nggak teman-teman?
Iya, itu bisa apa namanya angka 12-nya bisa langsung dikurang. Iya, bisa bisa emang kayak gitu. Oke ya. Ya, ini apa namanya bakal lebih enak tuh kalau kita udah belajar itu sih. Apa namanya? Ya kalau kayak gini kan nih agak nalar ya, kayak dia ada nebak-nebaknya kan. Nah, kalau yang enaknya soal-soal yang kayak gini, dia jawabannya pasti teman-teman. Dibanding soal yang kayak kanan. Nah, karena soal yang kayak kanan tuh ada nebak-nebaknya. Tapi kalau yang kiri itu dia fix karena dikasih data gitu. Nah, sampai sini buat tentang pemodelan geometri bisa dipamin yang kerangka berpikirnya. Nah, setelah soal ini bisa kalian praktekin lagi ya. Dan di soal-soal yang lain kalian juga bisa, oke? Okay? Nah, kalian bisa coba untuk di soal-soal lain juga. Nah, karena bakalan apa namanya beda deh gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya tuh udah bisa pemodelan geometri, pasti bakalan enak gitu untuk yang ya buat model-model soal yang kayak gini tuh bakal enak. Oke? Okay? Nah, yaudah. Nah, kita sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Ada yang bertanya nggak? Oke. Nah, kalau misalnya udah nggak ada yang mau bertanya, jadi kita bisa sampai sini dulu ya, teman-teman ya. Oke, jadi nanti bisa kalian coba kerjaan ulang lagi yang ini dengan PSA-nya di-apply, ya bakalan lebih paham lagi. Oke, nah yaudah kalau misalnya kayak gitu untuk sesi kelas hari ini, aku cukupin dulu aja sampai sini. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Oke, makasih banyak semuanya. Dadah.